Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Hari ini tanggal 30 Rajab atau tanggal 1 Sya'ban. Kita akan masuk ke bulan diangkatnya amalan. Kita akan masuk di tempat, di waktu di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Sunnah di dalamnya yang tidak biasa beliau lakukan di bulan-bulan lain. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam dan meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian di diri Rasul SAW suri tauladan yang baik. Dan Usama ibn Zaid, beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran ma tasumu fi Sya'ban. Aku belum lihat engkau berpuasa di bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Yang kalau cerita istri-istri Nabi, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau puasa Sya'ban ini full semuanya. Subhanallah. Kana yasumu Sya'ban illa qalil. Sedikit beliau yang tidak puasa di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi SAW kepada Usama? Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Diabaikan. Baina Rajab wa Ramadan. Yang posisinya terjepit antara bulan Rajab. Yang semua tahu dengan keutamaan bulan Rajab. Sejak sebelum diutusnya Rasul SAW. Orang-orang itu sudah tahu keutamaan bulan Rajab. Itu bulan haram. Dan bulan Ramadan yang semua orang juga tahu itu bulan puasa. Sehingga bulan Sya'ban ini dianggap oleh sebagian orang mungkin bulan untuk istirahat, bulan untuk santai. Padahal kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkat amalan itu menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Sekarang gak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, untuk berubah. Tahun lalu bagaimana kondisi kita di bulan Sya'ban? Apakah kita ingin memperbaiki? Tahun lalu, Anda gak puasa sunnah. Keluarga juga gak puasa sunnah. Anak-anak juga gak puasa sunnah. Apakah tahun ini akan tetap seperti tahun lalu? Seorang mukmin senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan gak ada kata terlambat. Selama hayat masih di kandung badan. Karena tatkala sudah sampai ke tenggorokan itu ruh, terlambat. Gak ada gunanya. Ahibati fillah,
Berapa kali engkau berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik? Dalam pekerjaan yang sudah bekerja. Dalam studimu yang sedang belajar. Dalam hubungan sosialmu. Baik di dalam keluarga, atau dalam bertetangga, atau masyarakat secara umum. Dan yang terpenting dari itu, berapa kali engkau berusaha untuk memperbaiki hubunganmu sama Allah SWT. Mungkin dulu engkau berlumuran dosa. Atau sampai hari ini. Tapi engkau ingin menjadi lebih baik lagi. Manusia secara naluri itu selalu ingin menjadi lebih baik. Lebih bahagia. Lebih tinggi. Lebih nyaman hidup. Itu secara naluri dan itu disebut ambisi. Kita punya ambisi untuk menjadi lebih baik. Tapi tinggal sekarang di sisi mana kita ingin menjadi lebih baik. Ada yang hanya berbicara tentang ekonomi. Dia kami masa anak kayak gini terus. Anak hanya jadi pegawai. Maka jadi pegawai pun kan ada tingkatan-tingkatannya. Naik lagi. Karena orang memang kepingin menjadi lebih baik. Namun ada yang ambisi untuk berubah menjadi lebih baik itu ya hanya angan-angan aja. Tidak terrealisasi. Ngomong, mimpi di siang bolong. Dan ada pula yang keinginan untuk berubah itu sudah ada sejak lama. Tapi sampai sekarang, sampai udah berubah. Udah mulai lemah punggungnya. Dia gak berubah. Karena dia menunda-nunda untuk berubah menjadi lebih baik. Ahibati fillah. Ketahuilah. Berubah menjadi lebih baik itu perlu ada usaha. Perlu ada langkah yang ditempuh. Mungkin sebagian kita sering dengar tentang bagaimana menjadi lebih baik. Tips-tipsnya, kiat-kiatnya. Dan yang namanya seorang muslim, dia tahu bahwasanya kehidupan ini sejatinya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia harus melewati ujian-ujian itu. Dan harapannya dia naik kelas menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ada usaha, ada upaya, ada doa, dan ada ya sabar agar menjadi lebih baik. Baik. Kalau kita melihat orang yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik itu, ada yang akhirnya dia tidak pernah menjadi lebih baik. Apa sebabnya? Karena dia terjebak dalam kumbangan menyalahkan orang lain. Dia jadi kayak gitu karena fulan. Afwan. Ada yang mungkin sibuk menyalahkan orang tuanya. Aku kayak gini karena memang orang tuaku tuh keras ya. Trauma dengan kondisi di rumah. Atau dia akan menyalahkan kawan-kawannya. Kawan-kawanku itu hasad sama anak ini, itu. Atau dia akan menyalahkan karena memang aku tinggal di kampung yang seperti ini. Aku hidup dalam lingkungan yang seperti ini. Dia mulai menyalahkan lingkungan sehingga dia tidak merasa aku gak bisa gitu berubah jadi lebih baik. Kenapa? Karena masalahnya ada di orang lain. Masalahnya ada di diri kita. Bahkan ada yang menyalahkan masa dia.
Sampai di masa lalu ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Fama li zamanina aibun siwana. Wa nahju dhaz zamana bi ghairi dhambin. Walau nataqaz zamanu lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman. Keadaan, kondisi. Padahal dia nggak punya dosa. Kita salahkan, kita maki, kita hina. Tanpa dia berbuat dosa kepada kita. Aib yang sebenarnya itu adalah diri kita. Masalahnya di kita. Kalau zaman itu bisa bicara, maka dia akan membela diri. Dengan mengatakan, engkau masalahnya bukan kita. Jadi kalau bicara orang ingin berubah, maka dia harus meninggalkan yang namanya menyalahkan orang lain. Ada hal yang kita tidak bisa memperbaiki. Tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Sampai ada sebuah permisalan jamaah ya. Permisalan. Ada seorang raja yang disebutkan dia berangkat menuju ke tempat rekreasi, ke gunung, ya ke taman. Pulang dia, kakinya itu luka-luka. Ya kena batu, kayak kena duri ya. Akhirnya dia usul kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri yang ada supaya jalan semuanya itu dipasangin kulit. Kalau mungkin orang sekarang pakai karpet merah, jalannya itu dibenerin gitu. Pakai kulit sehingga enak jalannya raja. Akhirnya sang Perdana Menteri nyampaikan, apa nggak ada solusi lain raja? Apa kata raja? Gimana kalau kulit itu kita letakkan di kakinya raja aja? Sehingga selamat raja. Oh gitu. Akhirnya kata mereka ini cerita awal adanya sepatu. Sehingga orang pakai sepatu dari kulit itulah. Artinya terkadang kita itu hendak memperbaiki yang sebenarnya bukan urusan kita. Kita bisa memperbaiki diri kita. Ini sering terjadi ya. Kadangkala anak ngobrol sama istri naik mobil ya. Banyak jalan-jalan bolong ya. Ini itu sehingga ada kejadian kecelakaan orang sampai mati ya. Kita sampai berpikir, ya Allah kalau anak jadi bupatinya, anak akan tambal nih jalan-jalan ini ya. Sebagai orang berpikir seperti itu mungkin. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita perbaiki. Yang ada pada diri orang lain ya mungkin sulit bagi kita untuk memperbaiki. Tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Maka ini yang akan kita bicarakan hari ini. Jangan terjebak dalam kumbangan menyalahkan pihak lain. Orang tua, lingkungan, sekolah, kawan, tempat kerja, apa aja lah. Karena dimanapun kau berada, kalau kau bisa menempatkan diri, masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka fase yang harus kita lewatin adalah fase mengakui bahwa memang ada masalah di diri anak. Kenapa? Tatkala kita merasa masalahnya di orang lain, ya kita nggak akan memperbaiki diri kita. Tapi tatkala orang tahu, iya aku salah, aku punya kebiasaan buruk, aku punya karakter yang tidak baik, maka dari pengakuan ini nanti ada langkah yang selanjutnya. Karena orang yang tidak mengaku punya masalah dan punya salah, bagaimana dia akan memperbaiki. Maka dalam agama kita itu subhanallah jemaah, ada yang namanya taubat. Makanya kalau bicara langkah taubat itu yang pertama adalah an-nadam. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan at-taubatu an-nadama. Taubat itu yang menyesal itu.
menyesal karena mengakui dia melakukan sebuah dosa. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ubla minaz zina fatahhir." Ini pengakuan. Dia datang kepada Nabi SAW, "Aku ini hamil dari hasil zina, sucikan aku." Dan ingat, gak ada kata terlambat. Oke, dia sudah hamil. Masih ada pintu tobat. Malam yugharghir. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Itu masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Dan orang yang bertobat itu seperti orang yang gak punya dosa. Setelah dia bertobat, kemudian dia meninggalkan perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Artinya dia ingin berubah menjadi lebih baik. Di dalam hadis meriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Adznaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi." Seorang hamba telah melakukan perbuatan dosa. Lalu dia berkata, "Allahumma ighfir li dzambi." Ya Allah, ampuni buat aku dosaku. Ini fase pengakuan. Aku berbuat dosa, aku minta ampun kepada Allah. Kenapa kita melihat ada manusia yang terjebak dalam kemaksiatan dan terus berbuat dosa? Dikasih tahu nggak mau tahu karena dia tidak mengakui dia berbuat dosa. Ya bagaimana dia akan bertobat? Maka perlu adanya pengakuan. Ini orang mengatakan kepada Allah, "Allahumma ighfir li dzambi." Allah, ampuni buat aku dosaku. Apa kata Allah Azza wa Jal? "Adznaba 'abdi dzamban." Hambaku terjebak dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia mengetahui, dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan juga memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Sudah, ini pengakuan dia. Lalu orang ini kembali berbuat dosa. Thumma 'ada fa'adna. Faqala ay rabbi ighfir li dzambi. Ketika dia terjebak dalam perbuatan dosa, langsung dia berdoa mengatakan, "Wahai Rabbku, ampuni buat aku dosaku." Mengakui lagi dia, berbuat dosa lagi. Dia tidak mencari pembenaran, dia tidak menipu, membohongi, dia mengakui dosa dia. Faqala tabaraka wa ta'ala, "Abdi adznaba dzamban." Hambaku terjebak dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Thumma 'ada fa'athna. Dia kembali lagi berbuat dosa. Lalu kembali dia mengakui, mengatakan, "Ay Rabbi ighfir li dzambi." Wahai Rabbku, ampuni buat aku dosa-dosaku. Ini pengakuan dia yang ketiga. Lalu Allah mengatakan, "Adznaba 'abdi dzamban." Telah berbuat dosa hambaku dan dia tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa atau mengampuni dosa tersebut. Lalu Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Rawahul Bukhari. Silahkan kau beramal semaumu, aku sudah ampuni dosa-dosa. Artinya tatkala dia berbuat dosa lalu dia bertobat kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Maka ini langkah awal untuk memperbaiki. Ngaku kalau punya salah. Ngaku kalau dia kasar sama istrinya. Ngaku kalau suka memaki. Ngaku kalau dia temperamen. Ngaku kalau dia itu malas. Pengakuan ini menjadi motivasi buat dia. Aku akan memperbaiki gitu loh. Ini salah semua yang aku lakukan. Aku harus lebih baik.
Ahibati fillah. Pengakuan itu sebuah kekuatan dan sebuah keberanian untuk menjadi lebih baik. Baik, setelah engkau mengaku, perlu persiapan. Ada yang dilakukan. Karena ketahuilah nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat selama hayat masih dikandung badan. Makanya ini cerita Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kedatangan seorang laki-laki. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Inni khatabtu mra'atan fa'abat an tankihani." Aku melamar seorang wanita. Tapi dia nggak mau menikahi aku. Lamaranku ditolak. Wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu. Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain. Dia terima lamaran. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku cemburu kepada dia dan aku bunuh perempuan itu. Ini pengakuan. Terus, apa persiapan untuk berubah setelah pengakuan? Datang bertanya, bagaimana supaya aku berubah? Maka kita disuruh belajar agar kita bisa berubah jadi lebih baik. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Fahalli min taubah." Ini pertanyaan. Apakah ada taubat buat aku? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Ummuka hayyah. Ibumu masih hidup. Masih hidup. Qala la, ibuku udah mati. Karena ibu udah mati, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertobatlah engkau kepada Allah. Dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan amal soleh yang mampu engkau lakukan. Ini dosa besar dia. Membunuh. Taus kalau nggak salah. Perawi hadis ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Lima sa'altahu an hayati ummi. Iya. Ana lupa yang bertanya ini dalam riwayat ini. Tapi yang jelas muridnya Abdullah bin Abbas. Kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kata Abdullah bin Abbas. Inni la a'lamu amalan aqrab ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Aku nggak tahu sebuah amalan yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Maka ditanya tentang ibunya hidup atau tidak. Jadi perlu adanya persiapan dengan cara bertanya, menuntut ilmu, datang ke ustadz. Serius lah kok kalau memang mau berubah. Cerita yang membunuh 99 orang. Itu cerita yang terus terulang ya. Karena memang untuk mengingatkan gak ada kata terlambat dalam berubah. Jadi lebih baik. Itu orang membunuh 99 orang. Dia ngaku. Maka dia tanya kepada masyarakat agar ditunjukin kepada orang yang alim. Ternyata dikasih tahu orang yang ahli ibadah. Tanyalah kepada orang yang ahli ibadah ini. Dia mengakui, aku nih sudah membunuh 99 orang. Hali min taubah. Apakah ada taubat buat aku? Ini orang ahli ibadah. Gak kebayang nih orang udah bunuh 99 orang mau taubat. Kata dia gak ada taubat buat engkau. Kalau gak ada taubat ya gimana mau berubah jadi lebih baik. Dia tambah buruk nih orang ahli ibadah dia bunuh. Jadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia bertanya kepada masyarakat, kepada orang-orang tentang orang yang dapat memberikan solusi buat dia. Maka ditunjukkan kepada orang yang alim. Disitulah terjadi dialog. Dia mengatakan aku sudah membunuh 100 orang. Mungkin aku bertobat. Maka kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari berubah jadi lebih baik? Pintu tobat terbuka. Namun yang jadi masalah, engkau tinggal di kampung yang buruk. Ini.
pentingnya kita konsultasi, tanya sama ustadz, agar dia memberikan gambaran tentang apa yang terjadi sama anak. Nih orang bunuh lagi. Oke, dia mengakuin bunuh lagi, bunuh. So, terus dia bunuh sampai 90 orang, 91 orang, 92 sampai 99 plus 100 akhirnya. Yang dia bunuh. Berarti engkau tinggal di tempat yang gak baik. Orang yang baik itu, atau dia kalau tinggal di kampung yang baik, paling tidak akan ditahan sama orang-orang di sana. Artinya dihalangin dari berbuat kemungkaran. Tapi ternyata enggak. Disuruhlah dia pindah nih. Ini persiapan. Bertanya, kemudian ya diamalkan. Fase yang selanjutnya setelah engkau tahu, engkau ngakuin, lalu engkau melangkah untuk memperbaiki dengan bertanya, dengan mencari tahu tentang apa yang harusnya engkau lakukan. Setelah itu amalkan. Maka itu orang yang bunuh 100 orang disuruh hijrah. Tinggalkan kampungmu, engkau pindah ke kampung fulan. Beribadah kepada Allah dengan orang-orang di sana. Tidak mengatakan nanti, besok, lusa. Bayangin ya, orang itu kalau nunggu besok mati di tempat itu dia. Tapi dia dikasih tahu, dia langsung amalkan. Dan ini yang harus dilakukan seorang muslim. Idza asbahta fala tantadhil masa, kata Abdullah bin Amr bin Umar ya. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadhil sabah. Kalau engkau sedang di sore hari, oh besok jangan. Ini orang ndak nunda aja. Memang dikatakan nggak ada kata terlambat. Dia berangkat langsung. Dikasih nasihat, engkau tinggalkan kampungmu, berangkat ke kampung fulan. Berangkat. Di tengah jalan mati. Singkat cerita, orang itu dimasukkan ke surga Allah. Artinya, selama hayat masih di kandung badan, engkau segera berubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian, setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah mengamalkan, ya berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau engkau ingin jadi orang yang ahli ibadah, yang bertakwa, orang soleh yang memperbaiki, dan engkau sedang beramal dengan riba, engkau punya muamalat riba, tinggalkan riba. Kalau ternyata engkau mendolimin istrimu di rumah, tinggalkan hal itu. Mungkin engkau mendolimi pekerja-pekerjamu di tempat kerja, engkau tinggalkan hal itu. Kalau engkau ingin menjadi bapak, suami yang baik, ya udah. Bagaimana engkau mau menjadi bapak yang baik, sedang engkau jarang kumpul sama anakmu. Kau jarang ngobrol sama mereka. Menjadi suami yang soleh. Sedang kau tidak menghargai dan menghormati istrimu. Jadi perlu adanya usaha. Tadi persiapan, dipraktekin. Dan sesuai dengan kadar kesungguhanmu. Seperti itu pula yang engkau akan dapatkan dalam memperbaiki diri. Seperti orang mengasah pisau. Engkau asah sekali, cuma sekali udah segitu tajamnya. Engkau asah 2 kali, akan lebih tajam. 3 kali, sesuai dengan usaha. Ahibati fillah, Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Azza wa Jalla? من الشيطان الرجيم والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu syaratnya. Ada kesungguhan. Ada jihad yang maknanya badlul wus wal jahd.
di mana seorang berusaha untuk mengeluarkan energinya, memaksa dirinya, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dan semua bisa dirubah. Orang yang gak sholat bisa sholat. Orang yang kafir bisa muslim. Orang yang jahat bisa jadi orang baik. Asalkan engkau benar-benar sungguh-sungguh. Dan Allah telah menyebutkan sebuah kaidah dan sunnatullah dalam hal ini. Di mana orang itu kalau ingin berubah menjadi lebih baik, ya dia yang harus berubah. Ada usaha dari dia, bukan dari orang lain. Bukan dari orang tuanya, tapi dari dirimu sendiri. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd ayat 11? Nah. Tafadhali. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min 11 ayat 11 ayat 11. Ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan dia tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Subhanallah jemaah. Allah menyebutkan Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum. Baik ketika kaum itu berada dalam kenikmatan, mereka dalam kenyamanan, sampai mereka yang berubah. Akhirnya Allah rubah kenikmatan jadi azab. Begitu pula sebaliknya. Allah nggak akan merubah orang itu dari kemaksiatan menuju ketaatan sampai dia yang merubah dirinya. Ada usaha dari dia. Karena tatkala manusia ingin berubah tapi nggak ada usaha, ngaku salah aja enggak, dia tanya aja enggak. Ketika dia ngaku salah, dia bertanya, dia belajar, kemudian dia amalkan, Allah akan rubah. Allah itu tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kita perlu tunjukkan kalau kita benar-benar ingin berubah. Kemudian ahibati fillah, setelah kita berubah, perlu adanya perawatan. Orang udah jadi baik, perlu dirawat. Subhanallah, kemarin ada yang cerita tentang urusan gigi. Ada orang yang giginya renggang-renggang. Atau ada masalah dengan giginya berlapis-lapis. Ada yang maju ke depan. Bagaimana cara supaya gigi itu jadi bagus? Dikawat. Dikawat ya. Berapa lama dikawat? Oh terus dikawat. Bisa jadi 1 tahun. Nanti tiap 2 pekan diseretin. Nih ada maintenance. Ini dalam rangka untuk berubah. Tentunya kalau sudah tua atau umurnya sudah tua dengan yang masih anak-anak. Mungkin ada perbedaan waktu dalam masa memperbaikinya. Tapi intinya ada fase di mana kita memperbaiki. Kita sungguh-sungguh kemudian butuh perawatan. Dirawat ya mah. Sudah dilepas kawatnya, udah selesai? Belum, masih ada perawatan lagi. Bagaimana dengan jiwa manusia? Dengan hati manusia yang disebut al-qalbu. Qalb, karena dia yataqallab. Dia bolak-balik. Sehingga kita perlu berjuang lebih lagi.
Maka setelah berjuang itu perlu namanya ada penjagaan. Istiqomah. Jadi sebagian orang mengatakan, ya Allah istiqomah itu berat setia. Berat istiqomah itu. Iya, istiqomah itu berat. Tapi istiqomah itu jalan untuk memperbaiki diri. Maka setelah engkau memperbaiki dirimu, kau praktekkan, maka engkau perlu istiqomah. Ada istilah, merawat itu lebih susah daripada membeli umpamanya. Karena kita sudah beli, tapi harus dirawat gitu. Kalau bicara bunga itu, engkau beli bunga, bisa engkau beli bunga. Taruh ke rumah. Bunga itu bisa layu loh, bisa mati. Tapi bunga itu juga bisa segar. Bunga itu bisa banyak anaknya umpamanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 30? Nah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Barakallahu fikum. Ini jemaah. Berkata Rabbuna Allah, iman. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Bukan hanya ngomong doang kami beriman. Tapi dari prakteknya, kita lihat sholatnya bolong-bolong. Mana istiqomah? Kadang-kala sholat sehari, kadang-kala sehari nggak sholat. Perlu adanya istiqomah. Kalau engkau ingin berubah. Karena sekali lagi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Itu jiwa kita. Tapi tatkala kita istiqamah, malaikat nih. Masya Allah. Bagaimana mereka akan menguatkan keimanan. Jadi dia mudah-mudahan mati husnul khatimah. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu. Kalian usahakan menepati sasaran. Wa qaribu, dan mendekati. Kalau nggak tepat, paling nggak mendekati. Wa'lamu annahu la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ketahuilah amalan kalian nggak akan memasukkan ke surga. Wa anna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan, yang istiqomah dikerjakan wa in qalla, walaupun sedikit. Maka sekarang yang ingin berubah, tolong perubahan itu dijaga. Menjadi lebih baik. Kalau bicara dia baca Quran, anak lu gak pernah baca Quran, tapi anak ingin baca Quran. Di bulan Sya'ban ini bulan orang-orang baca Quran. Mamanya. Ya udah, engkau istiqomah. Mau baca berapa lembar? 1 halaman? 2 halaman? 3 halaman? Tak perlu istiqomah. Dan Nabi menyebutkan sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ini akan jagain kita untuk jadi lebih baik, jemaah.
Terus dengan harapan mati husnul khatimah. Sodako, pokoknya sodako. Tiap hari aku harus sodako. Berapa itu? Terserah 2.000, 2.000, 3.000, 3.000. Ada 5.000, 5.000. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang diamalkan selalu. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi SAW, nasihat yang tidak perlu ditanyakan kepada yang lainnya, maka kata Nabi SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah kau di atas amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan iman itu. Ahibati fillah. Tapi ketahuilah, tatkala orang ini berubah menjadi lebih baik, hijrah mungkin bahasanya sekarang ya, kau harus tahu Allah akan memberikan ujian kepada. Akan ada perubahan dalam kehidupan. Mungkin hubunganmu sama Allah baik, tapi hubunganmu sama manusia kadang-kala jadi nggak baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Kita perlu buktikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah perlu kita membuktikan hal itu. Allah akan berikan ujian, tes. Oke, engkau berubah. Angkatan beriman, aku ingin menjadi lebih baik. Dan engkau sudah jalankan hal itu. Maka Allah akan berikan ujian. Tes. Boleh jadi bentuknya di fisik, penyakit. Atau di harta. Atau di keluarga. Di pekerjaan. Sehingga akan nampak siapa orang-orang yang benar-benar karena Allah dia berubah. Imannya kepada Allah membaja. Sehingga buat dia yang penting Allah ridha. Insya Allah dia selamat. Tapi kalau tidak, ya Allah sebutkan. Kami telah memberikan fitnah, ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar dari keimanannya dan mana yang pura-pura selama ini. Dan yang terakhir jemaah. Bicara tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tapi ingat. Jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena yang dikhawatirkan tatkala orang menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena secara fitrah, kita sudah sebutkan di awal tadi, manusia semua ingin berubah. Nggak ada yang ingin terus melakukan itu. Dia tahu dosa yang dia kerjakan, dia tahu susah yang dia lakukan, dia kepingin jadi lebih baik, lebih nyaman. Itu fitrah manusia. Tapi ada yang nunda-nunda sehingga yang terjadi seperti Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Ayat 16 ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa nazala. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min
قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Allahu Akbar jemaah. Ini akibat menunda-nunda. Apa belum tiba saatnya? Kapan kau mau berubah? Kapan? Nunggu umur berapa? Sedangkan kita tidak pernah tahu waktu yang tersisa buat kita berapa. Oke, kalau memang engkau umurnya panjang. Aku sudah ngomong waktu SMA aku akan tobat ketika umur 40. Dan kau sampai umur 40. Apakah engkau berubah menjadi lebih baik? Belum tentu. Boleh jadi yang terjadi seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Hadid ini. Faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras, jemaah. Mau dikasih nasihat gak dengar. Mau diajak kajian gak mau. Keras hati mereka. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik sudah. Jadi menunda-nunda ini termasuk bisikan iblis. Jadi kita katakan nggak ada kata terlambat, betul. Kapan kau hendak bertobat, waktu itu segerakan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin. Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Maka dalam proses kita memperbaiki diri, jangan pernah lupa untuk berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan insya Allah engkau menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ia memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan tidak menunda-nunda menjadi lebih baik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ini pertanyaan dari Canberra, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menghilangkan rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendidik anak? Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan memberikan hak-hak mereka dalam hal dunia, juga pendidikan agama. Namun kita tetap masih merasa kurang. Kita takut itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Takut mereka tidak bisa mandiri dan tersesat di masa depan. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang pertama bagi para orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita diperintahkan untuk itu. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Berkaitan dengan orang tua, bagaimana menghilangkan perasaan bersalah? Itu pertanyaan. Yang pertama, masa depan anak-anak kita. Bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kondisi iman mereka, bagaimana kondisi sosial mereka. Tidak sedikit anak-anak yang berada di penjara. Maka dilihat orang tua, kalau memang itu bentuk, itu gara-gara orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang kau hendaklah memperbaiki diri. Dan mungkin saja itu terjadi. Dan dalam hal ini, kalau bicara tadi sudah maksimal, ya sudah selesai. Tapi nanti pada hari kiamat akan ditampakkan apakah kita sudah maksimal atau kita pura-pura maksimal.
Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaannya mungkin agak sedikit menyimpang dari topik ya Ustaz. Bolehkah kita membadalkan keluarga yang masih hidup dengan alasan beliau ini sakit? Gimana? Membadalkan untuk umroh. Badal umroh keluarga yang masih hidup Ustaz. Iya, dengan alasan? Beliau sakit. Iya. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan ibadah umrah dan haji ini, nggak ada kata terlambat. Walaupun banyak yang menunda-nunda ibadah sampai akhirnya sakit, nggak mampu. Akan dihisap dia. Kenapa dulu ketika dia sehat nggak berangkat? Kenapa tatkala dia kaya dia nggak berangkat? Dia berangkat ke tempat yang jauh, dia mengeluarkan biaya yang cukup banyak, tapi berangkat ke rumah Allah nggak juga. Boleh jadi ada banyak sebabnya. Sekarang bagaimana membadalkan dia? Bicara badal umroh atau badal haji, ini permasalahan yang memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya kita boleh membadalkan kalau memang kondisi orang itu yang kepingin umroh, cuma nggak sempat umroh, mati umpamanya. Atau dikatakan tadi orang itu punya biaya mau berangkat umroh, tapi fisiknya nggak mampu, sakit, diberangkatkan. Nggak ada masalah. Tapi ingat, buat orang-orang yang sehat segera berangkat sebelum kau sakit. Jadi masalah memang ada khilaf di antara para ulama, cuma pendapat yang lebih kuat insya Allah diperbolehkan kita membadalkan orang yang sakit tapi secara finansial dia mampu sebenarnya gitu loh. Karena kita tahu ibadah umroh dan haji ini bagi yang mampu. Yang tidak mampu nggak usah kita repot-repot menghajikan dan mengumrahkan dia. Karena memang dia nggak wajib gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustadz. Pertanyaan dari Brisbane. Nah. Tadi Ustadz sebutkan bahwa ketika ada orang yang mengaku membunuh wanita tersebut, tidak ditegakkan kisos, melainkan malah ditanya apakah ibunya masih hidup. Apakah jika seseorang yang bersalah dan sudah bertobat atau mengaku, berarti kewajiban kisosnya tidak berlaku? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Nah, iya. Di cerita itu tidak ceritakan hukum kisos. Karena boleh jadi pihak keluarganya memaafkan. Atau pihak keluarganya meminta fidyah. Karena kita tahu dalam agama Islam ini, ketika seorang membunuh, Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada kehidupan dengan ditegakkannya kisos. Tapi penegakan kisos itu ada syarat dan ketentuan. Maka kata Allah faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, bayar diyahnya kepada keluarga yang dibunuh anaknya atau saudaranya, seperti itu. Jadi jelas Abdullah bin Abbas tidak menanyakan kenapa engkau nggak dikisos gitu loh. Karena di dalam hukum agama memang ada pilihan dari pihak keluarga. Dia boleh memaafkan, dia boleh menuntut kisos. Dia boleh memaafkan tanpa meminta dia juga boleh memaafkan dengan menuntut dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Sydney. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini masalah potong kuku, Ustaz. Tadi saya ada kiriman, nggak ada lagi ngeliat di ini sosial media. Katanya yang disunahkan buat potong kuku itu hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Terus di situ dibilang juga kalau motong kuku hari Selasa, saya kurang pasti ya, disusahkan rezekinya. Kalau hari Sabtu
susahkan jodohnya. Pokoknya kalau hari lain itu maksudnya ada kayak ada ininya, ada tidak baiknya, banyak kemudorotannya. Itu ada hadisnya, apa ada kebetulannya gimana Ustaz? Nah, Masya Allah jamaah. Ya. Seorang muslim sebelum dia beramal, maka dia perlu memastikan amalan yang hendak dia lakukan. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Imam Bukhari menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini hal yang harus dilakukan. Makanya jazakillah kepada yang bertanya itu, apakah ada hadis khusus yang berkaitan dengan memotong kuku? Apakah itu di hari Jumat umpamanya dianjurkan ketika kita mau berangkat sholat Jumat atau di hari lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak pernah dapatkan hadis khusus tentang memotong kuku kalau di hari Jumat atau hari Selasa nanti rizkinya bisa sempit atau jodohnya bisa ini jamaah. Maka perlu dipastikan jamaah. Boleh jadi itu hadis-hadis palsu yang disebarkan sama orang. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini jamaah memiliki sesuatu yang aneh. Maka Ana nggak tahu, mungkin nanti Ana akan cari, tapi yang jelas tidak ada hari khusus untuk memotong kuku. Yang jelas memotong kuku itu ketika dibutuhkan. Dia lihat sudah panjang kukunya, hari ini hari Senin atau hari ini hari Selasa, dilihat kukunya panjang, ya udah dia potong. Nggak perlu nunggu besok. Nggak nunggu hari Rebo umpamanya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti perlu dipastikan. Mungkin dikirimkan ke anak-anak juga kepingin tahu ya. Dari mana mereka mendapatkan hal itu. Dan sekali lagi jamaah. Jangan terburu-buru untuk menyebarkan sesuatu yang menurut kita baik. Padahal belum tentu benar. Kita tahan dulu, kita tanyakan dulu. Sepanjang yang anak tahu. Nggak ada hari khusus untuk memotong kuku. Hada. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada sebagian ulama mungkin yang dalam kitab mereka menganjurkan di hari Jumat ya. Itu ada anjuran. Tapi kalau hadisnya secara khusus belum ada yang Anda ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, maaf sebelumnya. Ya. Kalau malam itu dibolehkan atau enggak ya Ustaz memotong kuku? Jazakallahu khair. Nggak ada masalah mau di malam hari, mau di sore hari, mau di waktu subuh. Tidak ada waktu khusus. Hanya saja jemaah ada sebuah khurafat, bukan khurafat ya. Yang kita tahu lah, waktu kita kecil, nggak boleh beli jarum di malam hari. Nggak boleh potong kuku di malam hari. Sepertinya larangan-larangan itu berkaitan dengan maslahat. Bukan berkaitan dengan agama. Soalnya kalau potong kuku di malam hari, apalagi di masa lalu yang lampu itu nggak ada. Takut melukain. Beli jarum di malam hari juga takut kena. Hanya saja bahasa mereka kadang-kala dibungkus dengan bahasa khurafat, yaitu bahasa yang nakut-nakutin. Kalau ini bisa seperti ini. Tapi wallahu a'lam, larangan atau arahan dari orang tua dahulu. Gak beli jarum di malam hari, gak beli paku di malam hari, potong kuku gak beli di malam hari, itu hanya berkaitan dengan maslahat saja. Tapi terkadang tadi dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Kayak dulu kalau mata kedip-kedip ya, oh ada yang ribain dia umpamanya. Terus kadang-kala kalau kita memberikan sesuatu, kemudian kita ambil lagi, oh nanti bisa seperti ini. Itu hanya sebenarnya ingin melarang orang, tapi dengan larangan yang seharusnya tidak. Tidak seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, enggak sih bukan mau tanya, mau minta nasihat untuk menuju umur 40 tahun insya Allah. Kalau panjang umur, apa nasihatnya Ustaz supaya bisa lebih baik lagi ke depannya dan tetap istiqomah dan terus bisa bertaubat Ustaz di umur 40 dan selanjutnya insya Allah kalau panjang umur. Gitu aja Ustaz. Barakallahu fiik.
Naam. Ya. Jangan nunggu umur 40 tahun. Karena banyak orang yang nggak sampai umur 40 tahun. Sudah meninggal dunia. Adapun bagi yang menuju ke umur itu, maka waktunya dia introspeksi diri. Sehingga tatkala dia berumur 40 tahun, dia sudah matang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya di surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ini berkaitan dengan umur 40 tahun ya. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsan. Dan kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi yang sudah umur nih, tolong ingat dengan pesan Allah ini. Allah ingatkan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandung dia dalam kondisi sulit ya, berat. Hamil itu berat. Maka ingat dengan perjuangan orang tua. Engkau yang sudah umur 40 tahun, mungkin engkau juga seorang ibu, engkau juga punya anak, engkau punya suami, engkau punya kesibukan yang terkadang membuatmu lupa dengan orang tua. Maka yang mau masuk umur 40 tahun, tolong kembali dia mengingat. Dan dia mengakui kekurangan dia berbakti kepada orang tua. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah ingatkan bagaimana hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu. Wa balagha 40 sana. Allah sebutkan sampai tatkala dia ini mencapai puncak dari umur masa mudanya. Masuk ke umur 40 tahun. Asyuddahu ada yang mengatakan umur 33 tahun. Ada yang mengatakan itu sebenarnya puncak dari umur masa muda 40 tahun. Apa yang dilakukan orang ini? Maka hafalkan doa ini. Dan hayati. Dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, bantulah aku. Tolonglah aku. Untuk apa? Untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Engkau lihatlah, yang mau umur 40 tahun ya, banyak nikmat yang Allah berikan. Dan banyak yang belum kita syukuri. Kita sering mengeluh. Kita merasa lebih susah daripada orang lain. Padahal ada yang lebih susah daripada diri. Maka tolong berdoa mohon sama Allah. Dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri. Kau perlu bermuhasabah. Bermuazanah. Untuk menjadi lebih baik. Tadi engkau perlu mengakui bahwa ada banyak kekurangan di dirimu. Wa ala walidayya. Dan atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua. Kau bisa hidup seperti ini karena ada orang tua yang merawatmu. Kalaupun ada yang mungkin dibuang sama orang tuanya, tapi dia mengandungmu. Kemudian wa an a'mala salihan tardha. Doa lagi, minta supaya dibantu untuk bisa beramal soleh. Karena umur 40 tahun ini di persimpangan jalan. Benar-benar orang kalau nggak berubah di umur 40 tahun ini, susah dia akan berubah nantinya. Makanya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Setelah dia berbicara tentang orang tua, dirinya, orang tuanya, kemudian anaknya, wa aslih li fi dzurriyyati. Kebanyakan kita bicara anak sebelum orang tua. Tapi Allah mengingatkan agar kita mendoakan orang tua sebelum doakan anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki bagi aku di anak keturunanku, meminta kebaikan di anak keturunannya. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti umur ini menjadi umur di mana manusia diperintahkan untuk berubah menjadi lebih baik. Dia seharusnya bertobat, memohon kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau dulu istighfarnya hanya selesai sholat, sekarang ditambah lagi waktu-waktu untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bagi yang mau masuk umur 40 tahun. Dan gak ada yang tahu apakah kita akan melewati 40 tahun. Apakah kita, ya malam ini, besok, lusa. Anak tadi subuh jam 5, 30 menit apa ngeliat
Ada gempa susulan di Turki. Allahu Akbar. Sudah berapa ribu yang mati di sana. Orang tidak menginginkan itu. Tapi kalau datang waktunya, engkau tidak bisa berbuat apa. Barakallahu fiik. Na'am. Baik, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Halo, belum ada suara ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perth. Naam, tafadhal. Ya. Apa ya? Bagaimana kalau kita sudah terlanjur pernah berkata jelek, supaya kita nggak terkena hal jelek itu di kemudian hari, Ustaz? Karena ada hadis perkataan dari Ibnu Jauzi rahimahullah, termasuk orang yang harus diwaspadai adalah orang yang bijak terkena hukuman sesuai perbuatan yang diucapkannya. Ibnu Sirin pernah berkata, saya pernah merendahkan seseorang dengan berkata, hai bangkrut. Maka saya pun mengalami kebangkrutan setelah 40 tahun dari sejak peristiwa itu. Bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, subhanallah jemaah. Kita sering dengar dari orang tua kita dulu, hati-hati kalau ngomong. Bisa jadi doa. Itu kadang kala mereka ngomong. Dan ada sebuah asar mungkin yang dhaif sebenarnya, bahwasanya bala itu tergantung omongan. Tapi itu dhaif. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin pernah menyebutkan, ihdhar lisanaka an taqula fatubtala. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Hati-hati lisanmu kalau ngomong. Nanti engkau dikasih bala sesuai dengan apa yang kau omong. Dan itu mungkin terjadi. Karena Allah memberikan balasan sesuai dengan amalan. Itu sunnatullah yang seperti itu. Allah memberikan balasan sesuai dengan amalan dia. Terus apa solusinya kalau kita pernah ngomong buruk? Maka solusinya minta maaf. Fal yastahillu minhul yawm. Hari ini engkau minta maaf, kata Nabi. Minta dihalalkan. Cari orang itu. Nggak ketemu orang itu. Doakan orang itu. Minta ampun sama Allah. Cabut ucapanmu itu. Kalau orang itu ada, mau tidak mau urusannya, kita minta maaf sama orang tersebut. Kalau orang itu nggak ada, ya sudah engkau doakan orang itu dan engkau cabut dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah ada seorang jamaah yang dizolimin sama anaknya. Kemudian orang tua ini angkat tangan minta sama Allah agar anaknya dibalas. Dan anaknya itu berantakan hidupnya. Ya orang tua kesian gitu. Melihat anaknya hidupnya berantakan. Akhirnya dia angkat tangan lagi minta sama Allah SWT. Berdoa. Dengan mencabut doa agar anaknya dihukum itu. Maka insya Allah tetap ada solusi. Bagi orang yang pernah ngomong. Ini butuh keberanian untuk mengakui kesalahan. Ketika engkau sudah ngaku itu salah yang kau ucapkan dan tidak baik, engkau cari orang itu, engkau minta maaf. Dengan harapan, iya, orang itu memaafkan dan kau selamat dari hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustadz, ini dari Brisbane. Siap. Saya mau bertanya, anak saya sudah menikah dengan imam. Hah? Oh, maaf. Anak saya akad nikah dengan imam.
Kemudian keluarga Imam sholat apa ini? Sholat subuh, sholat duhur? Bukan, maksudnya itu nikah ya dengan syekh gitu Ustadz, tidak tertulis. Oh, tunggu bentar. Dinikahkan oleh imam. Bukan di sini nikah tuh sama kayak- imamnya dia, bukan. Bukan. Ya di sini begitu Ustadz. Ya. Oke, dia sama penghulu lah gitu. Penghulunya itu Ya penghulu ya Ustadz, ya Oke, penghulu. siap. Ya di sini kan nggak ada begitu, baik. Maaf, siap. Ustaz. Kemudian orang tua perempuan bukan menuntut sih, ingin tahu pengetahuan, ingin tahu adab pernikahan Islam. Apakah boleh dilakukan 2 kali nikah? Barakallahu fikum. Iya. Maksudnya 2 kali nikah itu gimana? Kawin lagi dia? Dinikahin lagi, tapi di depan keluarga mempelai wanita. Jadi akad nikahnya 2 kali. Ya. Yang tadi Karena di depan imam, yang ini di Iya. depan keluarga. Ya, karena keluarga mempelai wanita ingin mengetahui adat istiadat pernikahan Islam. Siap. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang sangat sakral. Yang sangat besar tanggung jawabnya. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang dahsyat sekali. Nggak main-main. Walaupun secara pelaksanaannya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan sederhana? Ya, yang dibutuhkan wali yang akan menikahkan. Kedua orang saksi. Maka di sini perlu ada 2 saksi. Saksi itu bisa dari keluarga laki-laki, bisa jadi keluarga perempuan, atau dari orang umum. Tapi ada yang menyaksikan akad nikah itu. Makanya kalau tadi dikatakan kan ingin disaksikan oleh keluarga. Ya sudah, mereka seharusnya jadi saksi ketika pernikahan itu terjadi. Sekarang saksinya ada apa enggak? Kalau wali ada yang menikahkan wali, tapi tadi di depan imam umpamanya, atau diwakilkan kepada imam, tapi yang jelas ada walinya. Wali nikahnya yang sah, kemudian ada 2 saksi, kemudian ada mahar yang diberikan, lalu ada ijab qabul. Tentunya ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Selesai sudah. Kalau kemudian tadi ada pengulangan akad nikah, maka perlu dilihat kenapa diulangi. Kalau diulangi karena memang yang pertama tidak sah, oke, berarti diulangin. Kalau enggak, yang pertama sah sebenarnya, selesai. Yang kedua berarti cuma main-main, cuma pura-pura. Karena apa? Karena akad nikah sudah selesai. Seperti itu. Maka kesederhanaan dalam pernikahan ini yang perlu kita jaga jamaah. Karena Anda melihat orang sekarang menikah harus dengan walimah, tanda kutip yang besar-besaran, padahal itu nggak masuk dalam akad nikah. Tidak masuk dalam syarat pernikahan. Enggak. Wala rukun nikah. Itu hanya anjuran walimah itu. Sedangkan yang menjadi syarat dan rukun ini tadi udah disebutkan. Maka wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi kenapa dia ingin mengulangin? Kalau ingin mengulangin supaya terlihat ya, sehingga seakan-akan lebih mantap lagi, tetap yang terhitung sebenarnya akad nikah yang pertama. Yang kedua ini ya pura-pura. Kenapa? Karena ini sudah nikah, udah suami istri gitu loh. Yang ini hanya pura-pura jadinya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Putaran kedua dari Sydney Ustaz. Siap. Saya pernah mendengar ada pembicaraan seperti ini Ustaz. Kalau orang kan dilihat dari umur 40 berubah atau enggaknya dia punya sifat ataupun kayak ibadahnya ya Ustaz. Nah. Apakah itu
apa masih bisa kita memperbaiki diri Ustadz sebelum kita meninggal? Seumpama kita sudah berumur 60 tahun Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah, tema kita hari ini tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah umur 60 tahun. Nggak ada kata terlambat. Hanya saja merubah sesuatu yang sudah tua itu lebih berat. Makanya kalau kita lihat kebanyakan pengikut para nabi itu anak-anak muda. Nabi SAW ketika berumur 40 tahun, sahabat-sahabatnya itu yang baru masuk Islam tuh hampir semuanya di bawah umur 40 tahun. Sedangkan yang sudah tua, itu mereka baru masuk Islam. Ada yang masuk Islam umur 60 tahun, ada. Berubah menjadi lebih baik, ada. Tapi biasanya dibutuhkan sesuatu yang besar yang dapat merubah dia. Contohnya, kasih penyakit. Yang menyebabkan dia akhirnya sadar. Karena memang dia udah berubah, udah sulit berubah. Contohnya kadang-kadang ada orang merokok ya. Ini para perokok dari sejak kecil dia merokok ya sampai umur 40 tahun dia nggak berubah. Tahu-tahu umur 50 dia berhenti. Dia nggak ngerokok sama sekali. Dapat hidayah nih orang ini. Iya. Dengan sakit. Dia berubah. Tapi sekali lagi nggak ada kata terlambat. Memang umur 40 tahun itu menjadi umur yang ya orang tuh di persimpangan jalan. Yang seharusnya dia sudah tetapkan. Kalau enggak dikhawatirkan dia sulit untuk balik lagi. Untuk menjadi lebih baik. Karena seperti pohon. Yang sudah pokoknya sudah kuat. Mau dibelokin itu susah. Bisa tapi perlu perjuangan. Dan sekali lagi dalam agama kita. Allah masih membuka pintu bertobat. Orang menjadi lebih baik itu. Malam yugharqir. Selama belum sampai ke tenggorokan. Walaupun umurnya sudah 60 tahun masih bisa diharapkan ya. Jangan pernah kita itu putus asa. Baik perubahan buat kita sendiri yang sudah tua atau buat orang lain. Oh fulan sudah 60 tahun, aduh susah udah. Susah iya. Tapi mustahil tidak. Dia masih bisa berubah. Dan buktinya banyak. Ada orang-orang Masya Allah. Ada orang yang hafal Quran setelah umur 60 tahun. Ya. Kok mungkin? Mungkin gak ada yang mustahil. Cuma memang perlu perjuangan lebih. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau tanya, kalau dari pertanyaan sebelumnya kan dari sisi para orang tua mungkin yang sudah di atas 40 tahun gitu ya, bagaimana mereka menyikapi dirinya sendiri. Sekarang mungkin pertanyaannya bagaimana sikap kita sebagai anak yang punya orang tua di atas usia 50 tahun yang mungkin masih kadang menyepelekan atau mungkin bukan menyepelekan tapi lebih ke nggak tahu harus memulai belajarnya dari mana gitu atau bingung seperti apa. Sikap kita sebagai anak tuh harus seperti apa Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, mahibati fillah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika anak mendapatkan orang tuanya mau berubah di saat mereka sudah tua. Dan itu sebuah anugerah Allah Azza wa Jalla. Karena memang yahdillah man yasha wa yudhillu man yasha. Apa sikap anak? Ya sikap anak-anak yang harus belajar bagaimana membimbing orang tuanya. Tatkala orang tuanya sudah mau berhijrah, mau bertobat, menjadi lebih baik lagi, maka semua dimulai dari keimanan. Bagaimana memperbaiki keimanan, contohnya mungkin bagaimana mengajak orang tua untuk mempelajari tentang makna kalimat tauhid, ya asyhadu an la ilaha illallah, dan makna kalimat syahadatain. Ya. Kemudian setelah itu mungkin bicara tentang sholatnya bagaimana, karena itu rukun Islam yang kedua. Bagaimana memperbaiki sholatnya orang tua, menjadi lebih baik. Karena ada orang yang sholat sama 60 tahun, sholatnya satu pun gak ada yang diterima. Jadi kita memperbaiki hal itu. Lalu bagaimana puasanya, kita mau masuk bulan Ramadan ini untuk contohnya bagaimana puasa orang tua kita atau puasa kita dan orang tua itu diterima sama Allah Azza wa Jalla.
Karena juga ada orang yang puasa nggak dapat kecuali lapar dan haus. Itu terjadi. Maka kita bagaimana menghindari hal itu. Nanti bicara zakat, orang tua kita mungkin punya tanggungan zakat yang belum dikeluarkan. Belajar yang seperti itu. Dan tentunya ada rukun Islam yang kelima itu haji. Jadi bertahap. Kemudian mungkin juga yang mungkin ringan untuk dipelajari sama orang tua, tafsir. Khususnya tafsir juz amma, tafsir al-fatihah, dan tafsir juz amma. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya ini, bagaimana cara istiqomah di lingkungan yang lama atau awam yang belum mengaji sunnah, sedangkan kita sudah mengenal manhaj salaf, agar tidak mudah terpengaruh. Jadi, tetapi ada keinginan untuk mewarnai mereka atau mendakwahi mereka, kira-kira itu mulai dari mana? Gitu. Tapi sedangkan kita tuh tidak bisa langsung meninggalkan lingkungan tersebut karena lokasi tempat tinggal atau di sekolah yang sama, dan untuk menghindari teman-teman yang awam itu juga sulit. Soalnya kan kalau misalnya kita setiap hari bertemu begitu, cuman ada kekhawatiran kalau diajak ke pemahaman yang lama gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Hidup dan istiqamah di atas agama Allah di tengah-tengah masyarakat yang istiqamah, maka berbeda dengan hidup di masa dan tempat yang penuh dengan fitnah. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan ya, bahwa di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabid ala dini kal-qabid al-jamr. Orang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sakit. Berat. Terus apa yang harus dilakukan? Memang yang harus dilakukan, yang pertama adalah berdoa. Nggak boleh berhenti memohon kepada Allah ditetapkan agamanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus ya mohon sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang di lingkungan baik aja mungkin saja dia berubah, apalagi di lingkungan yang buruk. Dan yang kedua, dia harus terus belajar. Karena ilmu ini yang akan mengantarkan dia mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Maka dengan cara dia terus belajar menuntut ilmu, insya Allah dia akan naik levelnya. Karena dia tadi sebutkan ingin memperbaiki. Dia sudah baik, dia udah benar insya Allah. Bagaimana dia memperbaiki orang lain. Dan bicara bagaimana memperbaiki orang lain, ini pun bertahap. Ada proses yang harus dilewatin. Kalau di masyarakat kita ada 10 kemungkaran, ya mulai dari yang paling membahayakan. Dari sana kita perbaikin. Kemudian dalam rangka memperbaiki, kita perlu mengamalkan dulu sebenarnya apa yang kita sudah ketahui. Maka banyak masyarakat itu nggak suka dengan orang-orang yang belajar sunnah kadangkala, karena mereka hanya pandai berdalil, pandai berdakwah, tapi tidak pandai mengamalkan. Ini sebagian. Maka mungkin tadi berusaha engkau untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu indah, sunnah itu indah. Ajarkan kepada mereka hal itu. Bicara bagaimana menghindari supaya kita tidak terpengaruh, ya engkau harus menjadi yang mewarnai. Ketika di majelis ketemu sama mereka, yang kau ketika pembicaraan mereka kepada arah yang tidak baik dan benar, disinilah tugasmu untuk mengarahkan kembali kepada jalan yang benar. Sambil juga mendoakan mereka. Ini ketika orang tetap ingin bertahan di sana. Karena boleh jadi orang tuanya aman, tapi anak-anaknya nanti akan terpengaruh. Sehingga tolong orang tua benar-benar memikirkan masa depan anaknya. Karena ada orang tua yang sudah dewasa, sudah belajar, insya Allah dia lebih kuat. Dibandingkan dengan anak-anak yang lebih sering terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, untuk putaran ketiga gimana Ustadz? Wallahu kayaknya tidak bisa kayak habis sudah. Satu lagi pertanyaan ini kalau gitu. Mau dikasihkan ke siapa? Nanti yang lainnya. Gimana? Ojo Ustadz, kalau satu kesian yang lainnya nanti Ustadz. Mendingan dibanding aja minggu depan, 2 minggu lagi Ustadz. Siap, barakallahu fiik.
Jamaah rahimakumullah. Apa yang kita kaji hari ini seharusnya menjadi bahan buat kita untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kehadiran kita di majelis ilmu ini hanya sekedar sebuah rutinitas. Ketemu sahib, ketemu kawan-kawan, ngobrol ini dan itu. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kam min amalin saghir. Berapa banyak amalan yang remeh, mungkin kecil, tapi menjadi besar, menjadi agung gara-gara niat. Dan sebaliknya, kam min amalin kabirin tusaghiruhni. Amalan besar itu jadi remeh gara-gara niatnya. Maka semoga kajian kita hari ini benar-benar menjadi bahan buat kita untuk memperbaiki diri. Ajak orang lain untuk memperbaiki diri. Dan terus kita berusaha untuk bermuhasabah. Karena muhasabah itu membuat kita menjadi lebih baik insya Allah. Dan insya Allah kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Bulan diangkatnya amalan. Tolong mulai hari ini diniatkan. Bulan Sya'ban ini aku mau puasa berapa hari. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban ini juga disebut Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana Qais bin Amr atau Amr bin Qais al-Mullai, kalau masuk bulan Sya'ban tokonya dia tutup. Dia fokus baca Quran sebagai bentuk persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan.